baru dibikinlah surat panggilan jemput bawa sebagai tersangka. Jadi surat panggilan jemput bawa itu kemudian cari nih kita di mana, dijemput dan dibawa ke Polda. Gitu. Jadi kalau dia nggak datang hari ini, dibikinlah surat panggilan jemput bawa. Nah kalau sudah dicari nggak ketemu, dia ngumpet misalnya nggak ketemu, ya baru dibikinlah daftar pencarian orang DPO surat berikutnya. Jadi ada surat jemput bawa dulu, baru kemudian baru DPO. Jadi kalau tergantung kalau dia dijerat oleh pidana dengan tuntutan pidananya di bawah 5 tahun, dia bisa tidak ditahan. Tapi kalau jeratan pidananya dengan pasal-pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, dia tentunya akan ditahan. Gitu. Nah sekarang kita lihat nih, kita misalnya dijerat di pasal berapa aja. Kan ada pasal pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE, kemudian ada pasal pemerasan di atas 5 tahun, kemudian ada pasal TPPU di atas 5 tahun juga, tapi dia berpotensi untuk ditahan. Ya enggak lah, dia kan umroh kan persoalan keagamaan, tapi kan umroh itu kan nggak wajib. Yang wajib kan haji, tapi juga ada jadwalnya kan. Jadi kalau alasan umroh itu kan alasan aja. Tapi ya sudahlah, kalau dia mau umroh atau udah berangkat umroh mau gimana lagi kan, tunggu dia pulang kan. Tapi kalau dia belum berangkat umroh, penyidik punya kewenangan untuk melakukan upaya penjemputan paksa terhadap seorang Nikita Mirzani. Kalau dia sudah dipanggil kedua hari ini tidak datang, tapi hari ini kan belum selesai, harinya sampai malam jam 12 malam kan, jadi dianggap belum ada posisi. Gitu. Hamil nggak hamil kan tergantung tespek ya. Jadi kalau tespek bilang hamil ternyata kemudian nggak hamil ya kita nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas kalau dia hamil tentunya ada posisi keadaan hamil ya. Jadi apakah dia tetap ditahan itu kewenangan penyidik, tapi biasanya kadang-kadang yang hamil pun ditahan begitu, apalagi kalau masih hamil muda itu ditahan. Jadi ada kewenangan penyidikan, termasuk salah satunya karena sakit, karena hamil, atau karena berhalangan tetap, itu kemudian atau ada pembantaran juga, itu kemudian menjadi kewenangan penyidik ya. Nah kalau dia umroh itu persoalan lain lagi. Umroh itu hal yang memang secara agama Islam tentunya ya namanya kunjungan kan, itu boleh iya boleh tidak. Nah tapi di situ kalau dia belum umroh, masih di wilayah Jakarta, ada jemput bawa dari kepolisian Polda Metro Jaya, ya dijemputlah dia gitu. Kalau sudah umroh, tunggu pulang umroh. Tergantung jam 12 malam ini, kalau jam 12 malam ini tidak ada kabar berita, ya sudah, nanti dianggap tidak patuh sama proses hukum atau tidak patuh sama undang-undang. Orang yang kebal hukum itu orang yang nggak pernah bikin pelanggaran hukum, itu dia kebal hukum. Tapi kalau orang yang melakukan pelanggaran hukum, dia pasti tidak kebal hukum, pasti ada proses-proses hukumnya. Jadi yang disebut orang kebal hukum adalah orang yang baik-baik aja, yang hidupnya damai, tidak menipu, tidak berbuat kriminal, tidak mencelakakan orang lain, itu orang yang kebal hukum. Jadi orang yang kemudian tidak melanggar hukum itu disebut orang yang kebal hukum. Tapi kalau orang yang kemudian patut diduga melanggar hukum, ya nggak ada yang kebal hukum gitu.